Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anakku kelas 12 UTKP 2 yang telah bergabung dalam Google Meet untuk pagi siang hari ini. Salam sehat dan salam jumpa dengan saya, Tri Suyatno, guru mapel bahasa Indonesia untuk kelas Anda 12 UTKP 2. Ya, meskipun beberapa waktu yang lalu saya sudah memperkenalkan diri, sekarang wajah saya sudah nampak di layar kaca Anda. Ya, inilah tampang saya, Pak Sri Suyatno, modelnya semacam ini, guru yang sudah tua, tetapi masih punya harapan untuk tetap power. Ya, oke. Anak-anakku yang saya hormati, yang jelas untuk pertemuan pagi menjelang siang hari ini, kita akan membahas tentang materi kita minggu yang lalu, yaitu KD tentang surat lamaran pekerjaan. Memang saya sengaja untuk saya sampaikan ini untuk diulas kembali. Barangkali ada anak-anak yang belum paham tentang materi kita. Nanti ada session untuk tanya jawab. Nanti silahkan Anda bertanya sepuas-puasnya, karena KD ini harus dikuasai, harus dipahami oleh anak-anak, terutama anak-anakku yang nanti kalau sudah lulus mau melamar pekerjaan. Baik, untuk surat lamaran pekerjaan ini tentunya terkait dengan surat pada umumnya, karena ini bagian dari jenis surat. Kalau kita lihat jenis surat, menurut teori yang sudah ada namanya satu surat dinas atau surat resmi. Ya, misalnya surat yang berasal dari sekolah, dari provinsi, dari kabupaten, nah itu semuanya surat dinas, surat yang ditulis oleh dari lembaga atau kedinasan atau yayasan dan lain sebagainya. Nah, cirinya untuk surat dinas salah satunya, meskipun ini tidak bukan KD yang kita bahas, tetapi sedikit saya akan berikan penjelasan. Untuk surat dinas cirinya salah satunya adalah ada kop suratnya, kepala surat yang nempel di atas itu ya. Kemudian ada alamat dalamnya. Kemudian ada alinea pembuka, ada alinea isi, ada alinea penutup. Kemudian ada tanggal pembuatan surat. Kemudian ada tanda tangan yang membuat surat, nama terang, dan yang lebih utama adalah stempel atau cap. Ini yang nanti kita akan bahas pertemuan-pertemuan yang akan datang. Kemudian jenis surat yang berikutnya adalah surat dinas. Surat dinas surat pribadi. Surat yang ditulis dari seseorang secara pribadi kepada orang lain. Nah, ini bahasanya adalah bahasa bisa campuran, ya. Kemudian ada surat niaga, surat yang isinya menyangkut tentang perniagaan atau perdagangan atau yang terkait dengan hal itu kurang lebihnya. Kalau masalah ciri untuk surat niaga dengan surat dinas itu mirip-mirip, ya sama. Hanya isinya aja yang membedakan atau lembaga yang menuliskan aja yang membedakan.
Yang terakhir yaitu surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan ini banyak orang yang mengatakan, orang menyebut surat setengah resmi. Surat yang ditulis dari seseorang ditujukan kepada orang lain, ditujukan pada suatu lembaga. Ya, maka orang menyebut surat setengah resmi. Nah, di dalam surat setengah resmi, dalam surat lamaran pekerjaan itu ada ciri lain, yaitu bahasanya adalah bahasa formal. Ya, menggunakan bahasa penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar dan lain sebagainya. Untuk surat lamaran pekerjaan ini yang akan kita bahas yang lebih detail lagi. Dalam surat lamaran pekerjaan, kalau kita lihat dari sejarahnya, dulu surat lamaran pekerjaan itu harus ditulis dengan tulisan tangan kita sendiri. Nah, orang meyakini, lembaga itu meyakini tulisan tangan itu akan menunjukkan kepribadian calon pelamar itu, calon karyawan itu. Maka dari tulisan tangan itu kita bisa baca kepribadiannya. Nah, perkembangan zaman yang semakin maju, surat lamaran pekerjaan tidak harus ditulis dengan tulisan tangan, tapi bisa juga ditulis dengan komputer. Ini sekarang orang melihat ini sudah bisa iya. Oke, kita lanjutkan. Ada sedikit kendala teknis. Untuk zaman sekarang, surat lamaran pekerjaan tadi ditulis dengan komputer boleh. Kenapa? Mungkin saja perusahaan-perusahaan itu lebih mengedepankan, lebih mementingkan kompetensi, kemampuan, skillnya. Sedangkan mungkin kepribadian itu bisa dirubah saat sudah menjadi karyawan. Si karyawan itu harus itu dan lain sebagainya. Ya itu nanti kalau tidak memungkinkan menjadi kepribadi yang baik, ya perusahaan tinggal mengeluarkan gitu saja, gampang saja gitu. Nah, untuk surat lamaran pekerjaan, untuk tambahan saya, ya di dalam surat lamaran pekerjaan itu ada syarat-syarat yang harus dilampirkan. Biasanya ada ijazah, ada SKCK, ada surat kesehatan dari dokter dan lain sebagainya. Itu nanti tergantung permintaan perusahaan itu. Bagaimana syarat-syarat yang harus dilengkapi sebagai pelamar, kira-kira semacam itu. Kemudian yang lain untuk surat lamaran pekerjaan, kita ada beberapa mekanisme dalam melamar pekerjaan di sana. Ada perusahaan yang menghendaki agar calon pelamar datang sendiri dengan membawa surat lamaran pekerjaannya, begitu. Ada juga perusahaan yang menghendaki agar surat lamaran dikirim via pos atau mungkin via jasa pengiriman barang yang lain juga boleh, ada yang begitu. Ada juga yang lebih maju, suatu perusahaan menghendaki calon pelamar mengirimkan surat lamaran lewat email. Nah, kalau lewat email, maka kita sebagai calon pelamar ini, calon karyawan ini harus nyeken dulu, nyeken ijazah, nyeken surat lamaran pekerjaannya, nyeken SKCK-nya, nyeken surat sehatnya dan lain sebagainya. Setelah itu dikumpulkan dalam satu file, kemudian baru kita kirim ke alamat email yang dimaksud. Kira-kira semacam itu. Untuk tulisan dan surat lamaran pekerjaan, strukturnya minggu yang lalu sudah saya sampaikan kepada anak-anak, sehingga anak-anak sudah punya materi itu. Dan bahkan sudah ada tugas untuk menulis surat lamaran pekerjaan. Kalau nggak salah begitu ya. Oke.
yang mungkin ada masalah, ada sesuatu yang belum jelas, bisa Anda tanyakan. Saya persilahkan. Mbak Rina, dipersilahkan. Monggo. Silakan, kalau ada anak-anak yang mau bertanya. Saya, Pak. Oh ya, monggo, silakan. Makasih. Mbak siapa nih? Oh, Mbak Lintang ya. Oke, monggo Mbak Lintang. Ini kan katanya Silakan. kalau nulis surat lamaran itu kan harus rapi, tidak boleh ada kayak kata-kata yang salah atau coretan itu. Memang benar atau gimana toh, Pak? Iya, memang betul untuk surat lamaran pekerjaan yang harus ditulis dengan tulisan tangan diharuskan untuk menulis secara rapi, jelas dan juga bersih dari coretan atau mungkin tipekan. Kenapa begitu? Karena memang itu aturannya dari sono begitu. Dan sekaligus kalau banyak coretan, tipekan itu nanti kan akan menunjukkan kepribadian ini. Calon karyawan ini enggak teliti, yang enggak cermat, tidak bersih dan lain sebagainya. Kalau masalah itu Mbak, Mas, semuanya ya, waktu kita menulis surat lamaran pekerjaan itu bisa 2 kali, 3 kali, 4 kali baru oke gitu ya. Jadi enggak usah khawatir. Saya saja dulu juga sama nulis surat lamaran pekerjaan, kadang kecorek, akhirnya ganti baru. Ini salah, ganti baru. Sampai yang paling benar, gitu aja. Ngerti nggih, Mbak Lintang nggih? Oke, makasih Mbak Lintang. Mungkin ada pertanyaan lain? Monggo Mbak Lintang atau yang lain silahkan bertanya, monggo. Pak, saya mau tanya. Ya, Mbak Umi, silahkan Mbak Umi, terima kasih, monggo. Kalau nulis surat lamaran pekerjaan itu boleh ditulisin nggak? Ditulisin apa maksudnya? Kan seumpamanya kan ada orang gitu kan Pak mau ngelamar pekerjaan, terus minta tolong buat saya nulisin gitu loh. Oh gitu. Nah itu namanya curang, nggih. Belum jadi karyawan saja sudah latihan curang, itu nggak boleh gitu, kan? Non? Iya, iya Mbak. Hah? Halo? Kok selalu begitu? Jangan, enggak boleh. Kalau silahkan ditulis tangan sendiri, maksudnya yang calon pelamar kok minta bantuan pada orang lain untuk nuliskan, itu kan curang namanya. Enggak boleh, nggih? Oke. Gitu Mbak Umi nggih? Oke. Iya, Pak. Mungkin yang lain? Nggih. Yang lain boleh tanya monggo. Saya, Pak. Ya, Mbak Fira Nur. Oke, monggo Mbak Fira Nur. Ini Pak, ada kayak prioritasnya nggak? Misalnya kan ada yang bisa ditulis via online, ada yang bisa ditulis tangan. Oh, Rizka, Mbak Rizka, oke. Monggo. Kan ada yang diketik, ada yang ditulis tangan. Itu ada skala prioritasnya nggak Pak? Misalnya yang diketik tangan itu yang dipentingin dulu atau yang ditulis tangan gitu? Oh, saya tahu maksudnya. Bukan begitu Mbak maksudnya. Maksudnya kalau di perusahaan itu menghendaki ditulis tangan apa diketik komputer. Kalau perusahaan itu menghendaki silakan surat lamaran diketik komputer ya enggak apa-apa, tetap bagus. Jangan tulis tangan. Tetapi kalau perusahaan menghendaki ditulis tangan, maka ya kita harus tulis tangan dong. Begitu ya Mbak ya, Mbak Rizka ya. Berarti itu tergantung sama perusahaannya. Iya, tergantung perusahaan permintaannya gimana gitu, nggih. Nggih. Yang lain monggo. Pak, saya, Pak. Ya, silakan, Pak, Mbak. Kalau mau melamar pekerjaan kan kadang dibolehkan melampirkan sertifikat, toh, Pak. Nah, sertifikat itu yang boleh dilampirkan itu sertifikat apa aja, Pak? Ya, tentunya sertifikat yang ada hubungannya dengan kompetensi yang kalian lamar. Misalnya yang ada hubungannya dengan apa itu? Tes apa Mbak? Uji kompetensi misalnya. Nah, itu dilampirkan. Itu artinya bahwa
Anda sebagai siswa UTKP punya kompetensi, dan kompetensi itu diwujudkan dalam bentuk sertifikat. Itu. Kalau misalnya Anda punya sertifikat lomba lari begitu, ya nggak cocok, itu ya jangan dimasukkan dong. Kalau misalnya Anda punya sertifikat, misalnya bahasa Inggris, TOEFL misalnya, atau mungkin sertifikat yang ada hubungannya dengan UTKP, itu harus dimasukkan. Itu karena akan mendukung, menunjukkan Anda punya kompetensi lebih dibandingkan yang lain. Itu. Iya, Pak. Oke, Mbak Rika, terima kasih. Yang lain, monggo. Oke, Mbak Fira, monggo Mbak Fira. Cara bahasa ya. Ya, monggo. Dalam Bapak. Ya, Bahasa yang benar. keras. Pembahasaan yang benar dalam salam penutup gimana, Pak? Apa? Ulangi, Mbak. Nggak pasti jelas. Pembahasa yang benar dalam salam penutup gimana, Pak? Oh, itu macam-macam masalah alinea penutup dalam surat lamaran pekerjaan itu terserah Anda, misalnya demikian, surat lamaran ini saya buat dengan sejujurnya, dengan harapan Bapak berkenan, Bapak atau Ibu berkenan untuk menerima kami sebagai karyawan di perusahaan yang Bapak atau Ibu pimpin. Boleh. Atau mungkin dengan penutup yang lain yang pada intinya untuk pertama ya ucapan terima kasih dan harapan untuk bisa diterima. Intinya itu masalah kalimat monggo bisa diatur sendiri. Ngoten nggih? Iya, Pak. Oke, makasih Mbak Fira. Mungkin yang lain? Monggo. Pak. Ayo, Pak, saya, lain. Pak. Iya, Mbak Rika Putri, monggo. Pak, kalau di suatu perusahaan itu persyaratannya disuruh melampirkan surat pengalaman kerja toh, Pak. Terus belum ada pengalaman kerja. Kalau pengalaman PKL itu bisa nggak ya, Pak? Salah satunya itu boleh, tetapi tidak harus semua perusahaan menghendaki calon karyawannya punya pengalaman kerja. Mungkin yang fresh graduate, yang baru lulus juga ada. Tetapi kalau memang perusahaan itu menghendaki punya pengalaman kerja dalam bidang TKP perkantoran selama 5 tahun, Anda belum, ya jangan lamar, percuma saja. Gitu nggih? Nggih. Ya, oke. Yang lain, pokoknya ini Mas, Mbak, semuanya harus Nggak jelas. ada masnya. Oh, semua perempuan, maaf. Iya. Lintang, oke Mbak Lintang, semua perempuan ya. Biasanya di OTKP itu 1 atau 2 itu ada masih. Sebabnya di sini ada 20 lainnya belum masuk dalam layar. Saya pikir ada mas. Maaf, oke. Mbak semuanya. Belum pada mandi, Pak. Loh, masalah nggak mandi nggak persoalan. Engko nang tak ambu ra apa. Oke, yang lain Mbak Lintang, yang lainnya monggo. Mbak Lintang boleh. Ayo. Yang lain silakan. Oke, go. Mbak Fira Nur, silakan. Kesalahan di dalam menulis surat itu apa, Pak? Gimana? Dalam menulis surat. Suaramu kok nggak jelas tuh, Mbak? Sinyal, Pak. Kesalahan Ya. dalam menulis surat itu apa aja? Kesalahan. Bisa saja kesalahan menulis surat itu satu, pilihan kata atau diksi. Misalnya begini, Mbak. Dalam menulis surat, di dalam surat lamaran pekerjaan itu jangan menggunakan kata ganti aku. Tidak boleh. Harus menggunakan saya. Kalau aku itu dengan surat dengan pacarmu, gitu ya mungkin boleh. Tapi kalau dengan ini, surat lamaran pekerjaan menggunakan kata ganti saya. Ya, jangan menggunakan kami. Tidak boleh juga. Harus saya. Oke? Harus saya. Kenapa? Karena kalau kami digunakan itu
Untuk saya, karena yang melamar itu kamu sendiri, bukan orang 1, 2, 3, 4, 5 orang dengan temanmu, ya. Itu. Terus yang berikutnya ada bapak ibu yang perusahaan bapak pimpin misalnya. Oke, bapak B-nya harusnya besar, ibu I-nya besar, karena itu kata ganti orang, gitu ya Mbak ya. Kemudian yang lain masih banyak. Oke, saya kira itu Mbak Fira. Iya Pak, makasih. Oke, yang lain boleh monggo Mbak Fira lagi, atau yang lain Mbak yang lain monggo bertanya. Yang lain siapa? Mbak Cindy? Mbak Cindy. Lintang, silakan Mbak Lintang, Enggak. monggo. Oh enggak, iya. Lagi enggak apa-apa Mbak Lintang. Yang lain monggo. Oke. Untuk sementara kalau belum ada pertanyaan, saya akan menambahkan terkait dengan surat lamaran pekerjaan tadi yang belum sempat saya sampaikan, ya Mbak ya. Memang beberapa orang kadang-kadang agak ragu dalam hal membuat surat lamaran pekerjaan itu. Mungkin ya, apakah kalimatnya harus begini begitu? Sebetulnya dalam membuat surat lamaran pekerjaan itu kalimatnya tidak harus sama seperti Pak Guru contohkan kemarin. Tidak harus. Yang penting isinya. Isinya itu memohon agar Bapak atau Ibu direktur ya atau pimpinan perusahaan berkenan mengabulkan permintaannya, bisa menjadi karyawan. Itu yang penting itu. Jadi masalah kalimatnya bisa berbeda-beda. Hanya masalah strukturnya, struktur surat lamaran pekerjaan itu kurang lebihnya sama. Ya, misalnya yang di atas itu ada namanya alamat dalam. Alamat mungkin direktur siapa, kepada yang terhormat direktur siapa, itu sama. Nah, namanya alamat dalam. Kemudian di samping kiri yang atas itu halnya isinya surat lamaran pekerjaan, pasti itu. Ya. Kemudian di bawahnya ada alinea pembuka. Kemudian ada alinea isi. Kemudian ada alinea penutup. Kemudian di bawah itu ada tanggal kapan kita membuat surat. Kemudian nama pembuat surat, tanda tangan. Nah, itu struktur itu umumnya begitu. Nah, masalah bentuk, kan bentuk surat itu macam-macam, Mbak. Ada full block style, ada semi block style, ada model Kemdikbud. Nah, silakan Anda pilih, tidak masalah. Ya. Tapi umumnya itu kalau surat lamaran pekerjaan itu ditulis dengan menggunakan semi block style, setengah lurus ya, kira-kira semacam itu. Kalau full block style boleh nggak? Ya boleh, nggak apa-apa. Begitu ya, Mbak Lintang, Mbak Fira. Yang lain masalah surat lamaran tadi sudah mekanismenya, cara pengirimannya. Nah, sekarang kita tinggal menunggu balasan surat kita itu. Apakah kita diterima atau tidak? Minimal diterima dari sisi keterpenuhan namanya administrasinya. Syarat-syaratnya sudah oke, sudah diterima. Itu biasanya ada surat balasan dari perusahaan itu yang memberitahu bahwa saudara bisa bergabung dengan perusahaan kami misalnya.
mohon maaf saudara untuk sementara belum bisa bergabung dengan perusahaan kami karena satu dan lain hal. Atau mohon maaf bahwa ijazah saudara tidak sesuai seperti yang kami butuhkan misalnya. Itu intinya surat balasan semacam itu. Tapi saya tidak akan membahas ini hanya memberikan pemberitahuan saja. Kita lebih fokus pada surat lamaran pekerjaan. Oke, mungkin ada pertanyaan yang muncul lagi, silahkan Mbak Umi atau Mbak Sofi. Monggo. Mbak Cindy, monggo. Yang lain? Ada enggak? Sudah enggak ada. Mbak Rin? Halo? Sudah enggak ada pertanyaan? Kalau sudah tidak ada, oke, untuk pertemuan untuk pagi menjelang siang hari ini kita cukupkan sampai itu. Nanti kan kita lanjutkan lain waktu. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercanda dulu, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya. Salam